Oke, sebelum kita melakukan clustering, di sini saya akan menjelaskan data yang kita gunakan, yaitu data pada Provinsi Bengkulu. Di sini ada 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebor, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, dan lain-lainnya. Dan data yang kita gunakan itu ada 10 atribut, yaitu mengenai angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pendapatan penduduk per kapita, yaitu data kesehatan mengenai dokter, kesehatan mengenai rumah sakit umum, kesehatan mengenai puskesmas, kesehatan mengenai kesehatan perawat, pendidikan mengenai pendidikan negeri, pendidikan swasta, dan pengeluaran makan dan pengeluaran non makan. Selanjutnya kita akan melakukan clustering dari data ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai clustering dengan algoritma Cummins menggunakan data statistik pada Kota Bengkulu. Untuk yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library-nya. Untuk menginstal library yang dibutuhkan pada project kali ini, yaitu kita membutuhkan Pandas, NumPy, Pplot, Standard Scholar, Cummins, dan Silhouette Score. Setelah itu kita lakukan install library Machine Learning Visualization menggunakan Yellowbrick dengan sintaks seperti ini. Setelah itu kita import library Killboy Visualizer dan sintaks seperti ini untuk visualisasi metode Elbow-nya. Lalu kita melakukan load dataset, melakukan segmentasi data statistik Kota Bengkulu menggunakan algoritma Cummins dengan sintaks seperti ini, di mana ini adalah nama file yang sudah kita kumpulkan pada data statistik Kota Bengkulu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kelengkapan datasetnya dengan sintaks data.info. Setelah itu terlihat di sini bahwa tidak ada data yang kosong. Selanjutnya kita hanya memilih dua variabel saja, yaitu PPD dan kesehatan perawat, di mana sintaknya adalah data, nama variabel yang kita pilih. Selanjutnya, karena standar besar atau kecil di kedua variabel berbeda, maka kita perlu melakukan standarisasi terlebih dahulu menggunakan standar scalar dengan sintaks seperti ini. Setelah keluar hasilnya, kita lakukan training model Cummins untuk mencari nilai cut yang baik dan atau optimal. Dalam mencarinya, kita bisa menggunakan metode Elbow atau Killboy Visualizer pada Python dengan sintaks seperti ini, di mana pada visualisasinya kita menggunakan K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10. Sehingga didapatkan K sama dengan 4. Ini K-nya sama dengan 4. Berdasarkan hasil dari metode Elbow, titik Elbow berada pada K4, maka nilai K terbaik atau optimal adalah 4. Selanjutnya kita melakukan modeling menggunakan algoritma Cummins dengan klaster berjumlah 4 atau K sama dengan 4 dan random state-nya bernilai 42.
dengan sintaks seperti ini sehingga didapatkan data seperti ini. Lalu kita lakukan hasil clustering menggunakan sintaks seperti ini dan diperoleh data dengan ini. Karena kita menentukan K sama dengan 4, yaitu cluster berjumlah 4, maka kita akan mendapatkan 4 centroid. Untuk informasi letak tiap centroid, kita bisa akses menggunakan metode cluster center. Dengan sintak print model slice k-means.cluster slice center slice, sehingga didapatkan 4 data centroidnya di titik ini. Selanjutnya kita melakukan evaluasi model clustering menggunakan visualisasi data dan Silhouette Coefficient atau SC. Untuk visualisasi hasil clustering dan centroid bisa dilakukan secara bersamaan menggunakan scatterplot dengan sintaks seperti ini, di mana centroids-nya akan berwarna hitam dan visualisasi hasil clustering berwarna rainbow. Ini adalah hasilnya, di mana centroids tadi itu berwarna hitam, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil clustering ini sudah terlihat cukup bagus. Selanjutnya kita menggunakan Silhouette Coefficient. Kita bisa menggunakan Silhouette Slide Score untuk mendapat Silhouette Score model yang kita training. Dengan sintaks seperti ini, sehingga didapatkan Silhouette Score model K-min sama dengan 0,41. Di mana semakin Silhouette Score mendekati 1, maka model clustering akan semakin bagus. Berdasarkan Silhouette Score, model K-min yang telah kita training sudah cukup bagus. Selanjutnya kita lakukan simpan hasil clustering ke dalam dataset, di mana sintaksnya adalah seperti ini dan didapatkan bahwa kota Bengkulu Selatan, Rajang Lebon, dan Bengkulu Utara ada di klaster ketiga. Untuk klaster 2 adalah Kaur, Seloma. Klaster 3 adalah Muko-Muko. Klaster 2 adalah Kapahiang dan Bengkulu Tengah. Sedangkan untuk kota Bengkulu ada di klaster 1. Menjelaskan hierarchical clustering, aglomerative hierarchical clustering atau AHC. Yang pertama adalah import library-nya terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini maka kita akan load database. Nah, di sini kita membuat customer segmentation dari dataset statistik Provinsi Bengkulu dengan kode data sama dengan pd.read_csv. Setelah itu kita memeriksa kelengkapan dataset tersebut. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini, di mana data tipe float itu ada 3, integer ada 7, dan objek sendiri ada 3. Nah, di sini kita hanya memilih 2 variabel saja, yakni PPD atau pendapatan per kapita daerah dan kesehatan perawat. Nah, karena standar besar kecil di kedua variabel ini berbeda, maka kita perlu melakukan standarisasi terlebih dahulu menggunakan standar scalar.
Nah, ini adalah kodenya dan tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membentuk dendrogram. Ini kita menggunakan metode complete linkage dengan single dan average. Nah, dendrogram sendiri kita masukkan kodenya, dendrogram sama dengan sch.dendrogram seperti ini. Dan hasilnya nanti akan keluar seperti ini. Nah, sudah terlihat bahwa garis klaster terpanjang berada di jumlah klaster 1, 2, atau 5. Selanjutnya kita ke tahap modeling. Nah, kita akan membuat model menggunakan algoritma hierarchical clustering dengan 3 klaster, persamaan jarak menggunakan ancient distance, menggunakan metode complete linkage. Nah, ini adalah kode-kodenya. Maka hasilnya nanti akan tampil seperti ini. Kemudian dilanjut pada visualisasi hasil clustering. Nah, pada visualisasi hasil clustering ini maka akan muncul hasilnya seperti ini dari kode di atas ini. Nah, kita bisa lihat bahwa hasil clustering ini sudah bagus, terlihat antar cluster sudah cukup terpisah. Misalnya ini tidak terlihat anggota klaster warna biru yang berada di tengah-tengah warna merah. Nah, artinya kita ini bisa menggunakan hasil clustering ini. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Bisa dilihat yang berada pada klaster 0 adalah Kota Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Komodo, dan Kota Lebong. Dan yang berada pada klaster 1 hanya satu, yaitu pada Kota Bengkulu. Dan yang ada pada klaster 2 yaitu Bengkulu Selatan, Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahing, dan Bengkulu Tengah.